Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi dengan aku di channel Faradis Kitchen. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya, amin. Di video kali ini aku akan share resep kue kering kastengel yang super mubrul, garing, dan enak banget pastinya. Yuk langsung aja kita membuat. Untuk langkah pertama, di sini aku menggunakan full butter ya. Butternya 300 gram. Aku menggunakan campuran butter Wishman 100 gram. Selanjutnya, kocok butter menggunakan whisk aja. Ini nggak perlu pakai mixer. Kocok sampai dia lembut. Di sini mengocoknya nggak perlu lama-lama ya. Cukup 1-2 menit aja. Nggak perlu lama-lama, karena nanti akan membuat castangelnya itu jadi keras ya. Jadi nggak muprul, dia akan keras gitu loh teksturnya. Dan untuk bahannya, untuk butternya kalian bebas mau pakai merek apa. Dan ini butternya sudah cukup lembut. Selanjutnya aku mau menambahkan keju. Di sini aku menggunakan 100 gram keju edam. Kemudian 100 gram keju cheddar. Bebas mau pakai merek apa. Dan ada tips dari aku, kalau pengen kastengelnya itu lebih garing, kalian bisa jemur dulu kejunya sampai kering. Atau bisa taruh di dalam kulkas. Jadi setelah diparut, diamkan aja di dalam kulkas selama semalaman. Jadi itu akan membuat tekstur kastengel itu lebih garing dan lebih renyah gitu loh, Rek. Dan ini kita aduk butter dan kejunya sampai dia tercampur merata. Kemudian di sini aku menambahkan 2 butir kuning telur. Selanjutnya aduk lagi sampai tercampur merata. Nggak perlu lama-lama, asal telurnya sudah tercampur dengan butter dan kejunya ya. Untuk bahan selanjutnya, di sini aku menggunakan 2 sendok makan susu bubuk dan 4 sendok makan tepung maizena. Kemudian aduk sebentar aja, asal semua tercampur merata. Dan untuk bahan adonan yang terakhir, di sini aku menggunakan tepung protein rendah sebanyak 360 gram. Kemudian kita mix semua bahan sampai tercampur merata. Di sini aku menggunakan spatula silikon. Kalian bisa menggunakan spatula kayu. Saran dari aku, kalau kalian menggunakan spatula plastik, boleh, tapi jangan lama-lama ya. Itu nanti bisa menyebabkan adonan saat dipanggang tuh melebar. Atau jika menggunakan tangan, itu juga jangan lama-lama karena tangan ini panas ya. Jadi sebentar aja, usahakan jangan lama-lama. Nah, ini setelah semuanya tercampur merata, ini siap untuk kita cetak. Di sini aku udah siapkan alas kerja dan aku gunakan plastik untuk merolling supaya adonannya nggak lengket-lengket di alas kerjanya. Ambil secukupnya adonan, kita taruh di atas plastik. Nggak perlu banyak-banyak dulu ya, secukupnya aja. Untuk caranya kalian bisa lihat di video. Kemudian kita tutup plastiknya. Cara ini akan memudahkan, jadi supaya adonan tuh nggak lengket di meja, juga nggak lengket di rolling pin. Caranya seperti ini. Tekan-tekan aja, lebarkan adonan. Dan untuk ketebalannya di sini aku buat 0,5 cm sampai 1 cm. Usahakan jangan terlalu tebal ya.
Jadi nanti dia akan susah garing saat di oven. Takutnya nanti masih mentah di tengahnya. Dan untuk cetakannya di sini aku menggunakan cetakan yang bergagang kayu seperti ini. Kalian boleh banget pakai cetakan dengan bentuk lain, banyak ya. Ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang bentuk bunga, ada yang kotak persegi. Jadi untuk bentuk cetakan tuh sekarang macem-macem ya. Nah, seperti ini kita susun di atas loyang. Kalau ada yang penyok, kita bisa rapikan sedikit. Nah, ini juga ada yang lengket. Nanti bisa kita ambil dengan bantuan pisau. Nah, susun seperti ini ya. Ini nanti nggak akan bleber kok, Rek. Nah, di sini tuh aku nyetak sambil berpikir, ini gimana ya caranya supaya dia tuh nggak lengket di cetakannya. Supaya gampang, supaya cepet gitu. Karena emang menggunakan cetakan seperti ini tuh kita harus super sabar. Karena memang hasilnya tuh dia rapi dan cantik ya. Nah, kalau ada yang nggak rapi kita bisa rapikan. Dan susun dengan rapi di atas loyang. Dan di sini aku ngide untuk kasih tepung. Jadi cetakannya tuh dikasih tepung seperti ini. Dan ternyata memang hasilnya itu lumayan meskipun adonannya dia masih nempel di cetakannya. Tapi ternyata ini lebih mudah untuk melepas adonan dari cetakan. Kita tinggal sedikit tekan, dia langsung jatuh. Jadi tuh adonannya nggak penyok-penyok seperti yang pertama tadi. Tuh kalian bisa lihat ya, sedikit ditekan dia udah jatuh, udah lepas dari cetakan. Jadi ini masih rapi banget bentuknya. Aku kasih lihat ya. Tuh, rapi, nggak penyok. Di next video aku akan share cara membuat kastengel tanpa cetakan. Tuh, rapi ya. Oke, kita cetak semuanya sampai selesai. Dan ini adonan yang udah selesai kita cetak semua. Selanjutnya di sini aku oles menggunakan kuning telur. Untuk telurnya di sini aku nggak menambahkan apa-apa ya. Aku nggak menambahkan minyak atau susu kental manis atau madu. Di sini aku hanya menambahkan 2 tetes pewarna kuning dan oles secara merata. Kemudian kita tambahkan keju di atas kuning telurnya. Sedikit ditekan supaya kejunya menempel. Jadi saat dipanggang nanti dia kejunya nggak lepas. Untuk kejunya ini aku menggunakan keju cheddar. Jadi bukan keju edam ya. Kalau keju edam tadi untuk campuran adonannya. Dan ini bisa banget untuk ide jualan nanti saat Ramadan. Kebetulan aku juga jualan dan bulan-bulan ini tuh udah full produksi ya. Jadi nanti saat memasuki bulan Ramadan aku sudah close order karena nanti pasti nggak akan cukup waktu. Jadi kalian wajib coba resep ini karena aku nggak akan sembarangan share resep. Dan sudah dari tahun 2016 aku jualan. Alhamdulillah customerku selalu repeat order. Dan untuk resep ini banyak yang suka meskipun harganya agak mahal ya. Karena memang bahan yang dipakai premium. Tapi jelas ya sebanding dengan rasa yang didapat. Jadi untuk kalian nggak perlu ragu untuk mencoba resep ini di rumah. Dan ini selesai diolah semua. Selanjutnya aku mau panggang di suhu 170 derajat api atas bawah selama 35 menit. Dan ini setelah selesai di oven, kilat ya.
Dan kalian bisa lihat warnanya cantik. Real ya, aku nggak pernah menggunakan efek filter untuk video masak yang aku upload di YouTube. Ini beneran cantik banget. Dan terbayar ya untuk tadi cara pembuatannya yang super ribet dengan hasil yang cantik seperti ini. Kemudian di sini aku pindah ke cooling rack supaya kastengelnya cepet dingin. Di sini aku mau susun di atas cooling rack. Di sini aku akan angin-anginkan sebentar aja, asal dia udah bener-bener dingin. Dan setelah dingin kita bisa simpan di wadah tertutup yang kedap udara. Dan ini setelah dingin, di sini aku mau kasih lihat ke kalian, ini tuh kokoh ya, kokoh, tapi ini bener-bener ngeprul, bener-bener garing. Dia saat masuk ke mulut tuh bener-bener lumer. Tuh kalian bisa lihat, meskipun dia teksturnya ngeprul, tapi dia nggak mudah hancur. Dan ini aku kasih lihat ke kalian packaging yang aku pakai saat aku jualan. Atau kalian bisa menggunakan toples yang lain ya, bisa yang berbentuk oval atau berbentuk bulat, sesuai selera kalian aja ya. Susun serapi mungkin, karena orang yang dilihat pertama kali adalah tampilannya, kemudian rasanya. Dan untuk packagingnya kalian pakai yang sebagus mungkin, kemudian kalian bisa juga menambahkan stiker, itu akan menambah nilai jual. Jadi packaging yang bagus, tampilan yang mewah, itu akan menambah nilai jual, jadi itu kesannya mahal banget, kesannya mewah banget gitu ya. Dan sekarang waktunya untuk kita mencoba. Masya Allah, udah nggak bisa berkata-kata, pokoknya ini enak, udah titik. Jangan lupa untuk mencoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, see you next bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.